Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,21%. Dengan total market cap mencapai di 1,14 triliun US dollars. Yang kita bisa di sini, Bitcoin ada peningkatan tipis di 0,25% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 27.667 ya. Sementara untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,04% saja dalam 24 jam terakhir. Lalu sekarang trading di angka 1840-an. BNB dia terkoreksi sebesar 0,28% di angka 313. XRP dia meningkat sebesar 1,65% ya, bahkan lebih tinggi daripada Bitcoin dan sekarang trading di angka 43 sen. Cardano terkoreksi sebesar 0,28% di angka 36 sen. Dogecoin dia meningkat kurang lebih sekitar 1%-an di angka 0,073. Solana meningkat sebesar 0,05% di angka 20 dolaran. Dan yang terakhir, Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 2,67% dan sekarang trading di angka 0,87 ya, kembali drop lagi. Nah, jadi kita bisa lihat pada hari ini semua cenderung sedikit terkoreksi atau ya meningkat tipis ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Pada hari ini sesuai dengan pembahasan akan sangat penting. Akan keluar data CPI dan core CPI pada hari ini dari US ya. Semua ini akan keluar nanti setengah 8 malam. Dan seperti biasa, untuk CPI dan core CPI ini sama ya, keinginan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi karena ahead than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin USD melemah seperti biasa ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, quite simple untuk hari ini, tapi jangan salah ini nggak main-main efeknya, ya. Lalu, selanjutnya juga nanti jam setengah 9 malam akan keluar juga crude oil inventory. Seperti biasa kita ingin dia lebih rendah daripada ekspektasi juga, ya. Itu untuk hari ini, dan arguably ini sangat penting, ya. Jadi, buat lo yang nanti punya posisi futures, andaikan belum kena target TP jam setengah 8 malam, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP duluan, ya. Nah, untuk besok kita bisa di sini ya. Besok untuk US ada nggak yang penting? Ada ya. Besok akan keluar initial jobless claim dan juga akan keluar PPI ya. Ini juga nggak main-main pentingnya ya untuk PPI dan initial jobless claim. Karena ini terutama ya untuk initial jobless claim ini langsung berpengaruh terhadap kebijakan the Fed. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, untuk analisa di Twitter ini kita ngomongin suatu Fibonacci levels ya 38,2. Nah, ini bisa seringkali menjadi support dan resisten. Kita bisa lihat di sinilah ya. Tapi yang penting adalah apa? Monthly close. Jadi kalau kita lihat dari 2011 berarti literally dari awal-awal data Bitcoin ini menunjukkan bahwa Fibonacci 38,2 di monthly ya. Ini menunjukkan bahwa setiap kali dia tembus dan terjadi monthly close di atas dari Fibonacci level ini, biasanya Bitcoin langsung melaju ke bull market ya. Bahkan ini pun terjadi saat resesi kemarin ya 2019-2020. Jadi sudah secara data ya 3 out of 3 ya, berarti perfect 100% setiap kali monthly close di atas dari Fibonacci level lanjut bull run ya. Nah, kali ini kita bisa lihat sebenarnya dari ya bulan kapan nih berarti ya. Ya intinya bulan-bulan awal lah, bulan-bulan awal 2023 sudah terjadi monthly close di atas dari 38,2 di angka 27.000 ya. Nah, artinya secara sejarah ini menunjukkan bahwa probability untuk Bitcoin lanjut bull market ya itu besar. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kita akan mendapatkan skenario seperti di 2019-2020 di mana terjadi terjadi suatu resesi ya, atau seperti di 2016 dan 2012 di mana tidak terjadi resesi ya. Nah, jadi makanya kenapa gue bilang Bitcoin perlu secepat mungkin rally ya, just in case terjadi resesi bisa seperti ini, mantul lagi di mana 38,2 ya. Jadi kita bisa dengan jelas setelah dia tadinya adalah suatu awalnya resisten, saat dia tembus nih di sini ya, monthly close tembus, nah dia berubah menjadi support di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, bisa dibilang cukup rapi. Gue nggak nyangka serapi ini ya. Jadi ya semoga saja rally-nya bisa cepat tinggi, karena kalau sampai nggak rally dan resesi ya kemungkinan besar jebol lagi ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ngomongin soal yang sudah akumulasi di sini ya, tentunya kalian kemungkinan besar sudah pegang Bitcoin dalam jumlah besar ya. Relatif ke orang-orang tapi tentunya lumayan besar karena sudah masuk ke dalam bear market yang cukup panjang. Nah, pertanyaannya ya, apakah kalian mau semua taruh di exchanger atau tidak? Ya, seperti yang kita tahu, FTX ini membuat kita membuka mata kita bahwa pada faktanya kita harus hati-hati dengan exchanger apapun, kelas apapun, ya. Nah, maka dari itu gue ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk memiliki suatu bisa dibilang cold wallet ya, cold wallet. Di mana cold wallet ini dia selalu offline. Tentunya ada banyak pilihan ya. Ada SafePal, ada lagi di sini apalagi ada Ballet, ada juga OneKey ya. Buat lo yang pernah mendengar review gue mengenai Encrypt, silahkan bisa lihat di sebelum-sebelumnya. Tapi intinya Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam cold wallet di sini. Ya, jadi tentunya sangat penting untuk kita tahu di mana kita beli cold wallet kita. Karena sudah sering terjadi, lo boleh research ya, sering terjadi wallet yang sudah compromise yang dijual. Nah, ujung-ujungnya saat lu kirim BTC, lu kirim kripto di sana dikuras. Jadi harus ekstra hati-hati dan pilih authorized reseller ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan geser ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya kemarin jujurnya dibilang bagus banget enggak sih ya. Di sini masuknya ke bearish spinning top lah mungkin masuknya ya. Nah, jadi ini menunjukkan kebingungan tetapi dengan hit lebih sedikit ke bearish movement. Nah, kalau kita di sini dia minimal sih nggak sampai ke 27.000 ya, which is good. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan bisa menemukan momentum di sini dan mulai rally lagi atau tidak. PR-nya untuk Bitcoin sekarang masih tetap bertahan di atas dari 27.000. Itu harapan simpelnya lah buat gua ya. Bang, kalau sampai tembus gimana bang? Sesuai dengan pembahasan-pembahasan kemarin ya. Pembahasan-pembahasan kemarin sudah gue bahas bahwa MA200 weekly sekarang ada di daerah sini ya. 26.116 ya. Jadi harapan gue weekly-nya nggak jebol sampai sini ya. Nah bang, kalau secara di daily kemungkinan bisa turun lagi nggak sih? Jujurnya ya. Kenapa? Karena setup double top di sini ya, double top dia tembus, ada kemungkinan bisa ke reject di sini. Nah, makanya sangat penting untuk Bitcoin bisa bertahan di atas dari 27.000 dan bertahan di atas dari MA200 di 26.100-an ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, sayangnya kita bisa lihat dia malah naik ya. Dia naik dan bahkan daily close dikit di atas dari MA20. Tapi untungnya saat candle baru dibuka, dia malah cenderung sedikit di bawah dari MA20 lagi. Jadi ya bikin deg-degan jujurnya nih. Ya, semoga saja data CPI pada hari ini siap untuk memukul kembali indeks dolar turun ke bawah, dan kalau bisa ya semoga aja hasilnya bagus banget dan daily close bisa jauh di bawah dari 100,99 karena lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan kripto dan risk on asset in general adalah korelasi negatif. Ya, secara makro jangan terlalu per hari sih sebenarnya ya. Secara makro yang menunjukkan bahwa apabila indeks dolar turun dengan signifikan, kemungkinan besar risk on asset akan meningkat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada $10 USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC. Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan
3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC prize yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasknya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara buy limit otomatis belum terlalu banyak berubah ya. Buy limit pertama masih di angka 27.000 ya. Buy limit kedua di angka 26.100-an ya, di mana kita tahu itu adalah MA200 weekly yang ada di sini yang tadi kita baru bahas ya. Dan buy limit ketiga kita di angka 24 ribuan seingat gua ya, tepatnya di angka 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin 1, 2, 3 ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 28.000 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kalian di angka 27.000 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di angka 27.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 28.000. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya, belum terlalu banyak perubahan juga, sama-sama membuat bearish spinning top kemarin. Untuk posisi spotnya kita bisa di sini, buy limit pertama di angka 1780, buy limit kedua kita di angka 1705, dan buy limit ketiga kita di angka 1660. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya, kita lihat di sini apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau MA50 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Target TP-nya ada 2 ya. Target TP yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di lower band yang sekarang ada di angka 1806. Untuk kalian yang lebih agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya di angka 1780. Nah, otomatis untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1780, kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita nanti MA20 akan jadi yang lebih konservatif. Dan buat yang lebih agresif di MA50. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa di sini ya. Dia untuk buy limit pertama sudah tembus, kedua sudah tembus, tinggal tersisa ketiga saja di 5 dolar lebih 17 sen. Ya, jadi untuk posisi spot sekarang tinggal tersisa di 5 dolar lebih 17 sen. Ya, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama kemarin di 5 dolar lebih 4 sen sebagai 5 dolar lebih 40 sen sebagai resisten ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Target TP-nya di mana? Di angka 5 dolar lebih 17 sen. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tentunya tinggal kita balik logikanya ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 17 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya tinggal kita balik di 5 dolar lebih 40 sen. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Untuk spot kita bisa lihat sudah ada ini ya untuk buy limit baru. Buy limit pertama kemarin tuh jadi angka 36 sen.
buy limit kedua di EMA 200, dan buy limit ketiga di angka 33 sen. Ya, jadi yang sekarang tinggal tersisa sih bisa dibilang ya masih semua ya, buy limit 1, 2, 3 masih bisa kita pertimbangkan untuk kita akumulasi. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terbentuk di 36 sen. Maka kemungkinan besar lo sudah punya posisi long dari kemarin. Sekarang sedang dalam keadaan profit tapi tipis. Nah, target TP-nya di mana? Untuk posisi long di sini target TP-nya jelas di angka 37 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 37 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 36 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini dia mulai ada sedikit recovery walaupun ya kita bisa lihat parah juga tanggal 8 Mei-nya ya. Nah, tapi intinya untuk secara struktur sudah kena buy limit pertama kita di EMA 200, sementara buy limit kedua di angka 34 sen dan buy limit ketiga kita di angka 31 sen. Jadi buy limit 1, 2 dan 3 ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama, tapi kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua ya. Jadi masih sama sebenarnya setupnya seperti kemarin. Retest 1, retest 2 di EMA 200 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya adalah di angka 39 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di struktur 39 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di EMA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Phantom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, pada malam ini akan keluar beberapa data penting ya, keluar core CPI dan CPI terutama setengah 8. Ini akan sangat menggoncang market kemungkinan besar ya. Untuk crude oil inventories akan keluar jam setengah 9 malam. Jadi buat lo yang nanti punya posisi futures, kalau ingin mengurangi resiko volatility, bisa pertimbangkan untuk TP duluan sebelum keluar data CPI maupun core CPI ya. Dan disclaimer juga ada kemungkinan ya volatility juga akan kebuka itu saat jam US mulai buka, which is sekitar jam 11-an juga. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dan seperti besok gue ingatkan juga ya, buat lo yang sudah akumulasi, bisa pertimbangkan untuk beli cold wallet di Encrypt, karena sekali lagi Encrypt ini adalah authorized reseller. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.